Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan narasumber saya yang kedua, yaitu Guntur Wicaksana. Saya akan mewawancarai tentang pengaruh doom scrolling terhadap produktivitas remaja. Nah, ke pertanyaan pertama, menurut kamu gimana cara membedakan penggunaan media sosial yang masih sehat dengan yang mulai berlebihan sampai mengganggu aktivitas kita sendiri? Kalau menurut saya sendiri, yang masih sehat itu ketika kita menggunakan media sosial untuk kebutuhan dan kebaikan kita. Lalu untuk yang tidak sehat itu seperti kita saat waktunya istirahat kita malah menggunakan untuk scrolling dan lain-lain. Seperti itu. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, pernah nggak kamu sendiri atau orang di sekitar kamu merasa cuma sebentar nih buka media sosial, tapi ternyata waktunya keterusan sampai mengganggu waktu belajar, aktivitas yang lainnya gitu? Kenapa? Kalau dari saya sendiri sih pernah ya. Kalau saya itu lebih keseringannya ketika saya niatnya cuma bentar, akhirnya keterusan karena nyaman dengan scrolling tersebut. Akhirnya saya jadi lupa makan dan lupa minum pada hari itu. Lalu ketika orang tua saya meminta tolong, saya bilang bentar-bentar, tapi ternyata lama. Itu yang tidak baik. Lalu yang ketiga, menurut kamu kegiatan atau kebiasaan apa yang bisa membantu remaja mengurangi kebiasaan doom scrolling agar waktu dan fokus mereka nggak terlalu habis di media sosial? Kalau dari saran saya sendiri sih yang pertama olahraga ya, itu yang paling gampang. Tapi biasanya orang males untuk berolahraga. Saran saya sih mengajak teman, karena biasanya kalau ada teman kita jadi lebih asik aja gitu. Benar. Lalu selanjutnya, menurut kamu siapa yang punya peran paling penting dalam membantu remaja menggunakan media sosial lebih sehat? Diri sendiri, orang tua, teman, atau guru? Kalau dari saya sendiri sih itu semuanya penting ya, tapi yang paling penting itu diri sendiri, karena yang bisa mengubah sesuatu seperti itu adalah diri kita sendiri. Orang tua cuma bisa mengingatkan ataupun menyita HP kita. Lalu untuk teman itu biasanya mempengaruhi terhadap apa yang kita scrolling ya. Lalu untuk sekolah juga hanya bisa memberikan sosialisasi. Jadi semua itu tergantung dengan niat diri kita sendiri. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, banyak orang nih dia terus scrolling meskipun konten yang dilihat itu bikin cemas, lelah, atau nggak nyaman. Nah, menurut kamu apa dampak kebiasaannya itu buat produktivitas kita? Kalau itu jelas ya, mengurangi fokus, lalu bisa menjadi pikiran yang buruk untuk kita. Contohnya semisal ada orang lagi galau nih, lalu FYP-nya tentang itu, kan semakin kepikiran tuh. Nah itu jadi tidak baik, akhirnya mengurangi produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Terima kasih Guntur atas jawaban dari sama-sama. wawancara saya. Sekian wawancara saya bersama Guntur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.